Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Namun, sebelum ke contoh soal, kita harus tahu dulu apa itu pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan ditandai dengan lebih dari atau sama dengan, kurang dari, dan kurang dari atau sama dengan. Keempat tanda ini yang menunjukkan sebuah pertidaksamaan. Kemudian kuadrat. Kuadrat itu adalah sebuah variabel dengan pangkat tertinggi 2. Seperti itu. Nah, di sini saya memiliki 3 kalimat matematika. Manakah dari kalimat matematika ini yang merupakan pertidaksamaan kuadrat? Mari kita cek satu persatu. Untuk yang pertama, apakah di sini sebuah pertidaksamaan? Bukan ya, karena di sini ditandai dengan sama dengan. Berarti di sini persamaan, bukan pertidaksamaan. Kemudian yang kedua, apakah di sini pertidaksamaan? Ya, kenapa? Karena ditandai dengan lebih dari. Lebih dari ini merupakan tanda pertidaksamaan. Kemudian, apakah kuadrat? Bukan, betul. Kenapa bukan? Karena variabel di sini X ya, X pangkat 1, bukan 2. Karena kuadrat itu adalah variabel dengan pangkat tertinggi 2. Berarti di sini pertidaksamaan, namun bukan pertidaksamaan kuadrat. Kemudian yang ketiga, apakah pertidaksamaan? Ya. Kenapa? Karena ditandai dengan salah satu pertidaksamaan kuadrat, yaitu lebih dari atau sama dengan. Kemudian, apakah kuadrat? Iya juga. Kenapa? Karena variabel di sini X pangkat 2. X-nya pangkat tertinggi 2. Oh, berarti yang ketiga ini merupakan pertidaksamaan kuadrat. Nah, itu untuk pertidaksamaan kuadrat. Untuk selanjutnya kita langsung ke contoh. Nah, di sini saya memiliki dua soal. Soal yang pertama, X kuadrat tambah 5X kurangi 14 kurangi 0. Untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, langkah pertamanya adalah dengan membuat pertidaksamaan menjadi persamaan. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah 5X kurangi 14 sama dengan 0. Kemudian, persamaan ini kita faktorkan. Kita faktorkan. Masih ingat cara pemfaktoran? Masih ya, harus ingat ya. Nah, untuk memfaktorkan persamaan ini, kita harus mencari dua angka. Ya, di mana kedua angka ini, jika dikalikan hasilnya harus sama dengan A kali C. A-nya berapa? Di sini A-nya berapa? A-nya adalah 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan negatif 14. Jika dikalikan, kedua angka yang akan kita cari harus sama dengan A kali C. 1 kali negatif 14, berarti negatif 14. Kemudian, jika dijumlahkan, kedua angka tersebut harus sama dengan B. B-nya berapa? B-nya adalah 5. Maka, angka yang kita cari tersebut adalah negatif 2 dan positif 7. Kita cek ya. Negatif 2 tambah 7, 5. Negatif 2 kali 7, negatif 14. Sehingga di sini, X, ini negatif 2, berarti kurangi 2. Kemudian yang kedua adalah 7, berarti X tambah 7. Sekarang, selanjutnya kita tentukan X-nya. Untuk X yang pertama, X kurangi 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 tambah 2, 2. Kemudian X yang kedua, X tambah 7 sama dengan 0. Di X sama dengan 0 kurangi 7, negatif 7. Sehingga didapatlah X-nya 2 atau negatif 7.
Setelah ini, kemudian kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Nah, di sini negatif 7 dan di sini adalah positif 2. Terlihat di sini terbagi menjadi 3 daerah ya. 3 daerah. Yang ke sebelah kiri, kemudian yang tengah, dan yang ke sebelah kanan. Nah, untuk menentukan manakah daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi, kita gunakan titik uji. Titik uji. Untuk menentukan titik uji, kita ambil sebarang X ya. Misalnya kita uji untuk yang ke sebelah kiri. Berarti negatif 7 ke sebelah kiri, berarti negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, dan seterusnya. Misalkan kita ambil X-nya, negatif 10 ya. Negatif 10. Negatif 10 ini kita substitusikan ke persamaan. Ya, yang ini. Berarti negatif 10 kurangi 2, negatif 12. Kemudian negatif 10 tambah 7, kali negatif 10 tambah 7, negatif 3. Nah, negatif kali negatif, positif. Berarti daerah yang ke sebelah kiri bernilai positif. Kemudian sekarang kita uji untuk daerah yang tengah. Berarti ini angka-angkanya berapa aja ya? Negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Kita ambil misalnya X-nya sama dengan 0. Sama kita substitusikan ke sini, 0 kurangi 2, negatif 2. Kemudian kali 0 tambah 7, positif 7. Negatif kali positif adalah negatif. Berarti yang tengah ini bernilai negatif. Kemudian sekarang kita uji daerah yang ke sebelah kanan. Ada 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Misalnya kita ambil titik X sama dengan 10. Berarti 10 kurangi 2, 8. Kali 10 tambah 7, 17. Positif kali positif, positif. Berarti daerah ke sebelah kanan bernilai positif. Nah, manakah daerah himpunan penyelesaiannya? Kita lihat ke soal, di mana soal ini menunjukkan pertidaksamaan kurang dari. Kalau soalnya kurang dari, berarti himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bernilai negatif. Negatif itu adalah yang di tengah, yang ini ya. Berarti kita arsir, daerah yang bernilai negatif. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan soal nomor 1. Setelah itu kita buat notasinya. Notasinya itu adalah himpunan penyelesaian sama dengan X di mana? Nah, ini kan di antara negatif 7 dan 2 ya. Di mana X-nya lebih dari negatif 7, dan X-nya kurang dari 2. X elemen real. Nah, inilah himpunan penyelesaian untuk soal nomor 1. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. Di sini ada X kuadrat kurangi X kurangi 20 lebih dari 0. Langkah pertamanya sama, kita buat persamaan terlebih dahulu. Sehingga menjadi X kuadrat dikurangi X kurangi 20 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan, ya. Kita faktorkan. Nanti kita faktorkan, cari dua angka, jika dikalikan hasilnya A kali C. A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 1, dan C-nya adalah negatif 20. Jika dikalikan hasilnya A kali C. 1 kali negatif 20, berarti negatif 20. Kemudian jika dijumlahkan hasilnya sama dengan B. B-nya negatif 1. Nah, berarti angka yang memenuhi adalah angka negatif 5 kali 4 negatif 20. Negatif 5 tambah 4 negatif 1. Berarti di sini
X ini negatif 5, berarti X kurangi 5. Kemudian X tambah 4. Ya, negatif 5 dan 4. X kurangi 5 kalikan dengan X tambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya, kita tentukan X-nya. Berarti X kurangi 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 tambah 5, 5. Kemudian X yang keduanya, X tambah 4 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 0 kurangi 4, negatif 4. Langkah selanjutnya sama, kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Berarti di sini negatif 4, di sini positif 5. Nah, selanjutnya kita gunakan titik uji. Ya, titik uji. Kita ambil sebarang X yang ke sebelah kiri terlebih dahulu, misalnya kita ambil negatif 10. X-nya negatif 10. Berarti kita masukkan ke sini. Negatif 10 kurangi 5, negatif 15. Dikali negatif 10 tambah 4, negatif 6. Negatif kali negatif, positif. Kenapa X? Positif ya. Positif. Berarti daerah ke sebelah kiri bernilai positif. Kemudian sekarang kita uji titik yang tengah, daerah yang tengah, yang ini. Kita ambil misalnya X-nya sama dengan 0. Berarti kita masukkan ke sini, 0 kurangi 5, negatif 5. Kemudian dikali 0 tambah 4, positif 4. Negatif kali positif adalah negatif. Berarti yang tengah ini bernilai negatif. Selanjutnya kita uji daerah yang ke sebelah kanan, ya, yang ke sana. Misalnya kita ambil 10 deh, biar gampang ya angkanya. 10. Berarti 10 kurangi 5, 5. Kemudian dikali 10 tambah 4, 14. Positif kali positif adalah positif. Maka daerah yang ke kanan ini bernilai positif. Nah, kita lihat. Dalam soal, tandanya adalah lebih dari. Nah, kalau lebih dari, daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bernilai positif. Di sini ada dua ya yang positif, yang ke arah kiri dan yang ke arah kanan. Seperti itu kita arsir. Nah, yang ke arah kiri dia menunjukkan X kurang dari negatif 4. Dan yang ke arah kanan menunjukkan X lebih dari 5. Sehingga notasi untuk himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya yang ini kurang dari negatif 4 atau, karena ada 2 ya, sehingga atau X lebih dari 5. X elemen real, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya kalian menemukan untuk pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, ataupun kurang dari atau sama dengan. Ini perbedaannya hanya terletak di dalam garis bilangan saja, ya. Dalam garis bilangan, kalau misalnya pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, ya, nah seperti ini, atau kurang dari atau sama dengan, maka untuk ininya, titiknya, menggunakan bulat penuh. Nah, seperti ini ya. Jadi bulat penuh. Bulat penuh, ini juga sama bulat penuh. Seperti itu. Itu yang membedakan. Kalau misalnya tidak, kalau misalnya aduh kenapa ini susah? Oke. Ya, ini bulat penuh ya. Ini bulat penuh. Kalau misalnya hanya lebih dari atau kurang dari saja, berarti ini cukup. Nah, seperti itu saja. Itu hanya perbedaan kalau misalnya pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan atau kurang dari atau sama dengan. Nah, demikian pertidaksamaan kuadrat. Sampai bertemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Untuk pembelajaran di rumah, silahkan dicoba soal nomor 3. Ya, soalnya itu adalah 9 dikurangi X kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Silakan dicoba tentukan himpunan penyelesaiannya, tentukan daerah penyelesaiannya, dan notasi himpunan penyelesaiannya. Sekali lagi, demikian video pembelajaran kali ini. Sampai
Berjumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.